Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 10 PK dimanapun Ananda berada. Kita lanjutkan materi kita tentang pengertian Al-Quran menurut istilah. Tadi menurut bahasa. Menurut bahasa kesimpulannya adalah ada 5 pendapat ulama yang mengemukakan pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang pertama adalah menurut Al-Lihyani, yang kedua Al-Zujaj, yang ketiga Al-Ash'ari, yang keempat Al-Farra, yang kelima Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, Al-Farra, Al-Ash'ari, Az-Zujaj, dan Al-Lihyani. Sekarang kita lanjut pengertian Al-Quran menurut istilah. Menurut istilah, definisi Al-Quran menurut istilah berbeda-beda pendapat ulama. Di sini ada 3 pendapat ulama yang akan disampaikan. Ada 4 pendapat ulama tentang pengertian Al-Quran menurut istilah. Pengertian Al-Quran menurut bahasa ada 5 pendapat ulama. Pengertian Al-Quran menurut istilah ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, para ahli ilmu kalam. Ini pendapat ahli ilmu kalam berpendapat Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang bijaksana, yang azali, tersusun dari huruf-huruf lafziyah, zihniyah, dan ruhiyah. Kalau ada pertanyaan yang menyatakan Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang bijaksana, yang azali, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, lafziyah, zihniyah, dan ruhiyah, itu pendapat ini adalah merupakan definisi Al-Quran menurut istilah yang dikemukakan oleh, maka jawabannya adalah para ahli ilmu kalam. Terus, menurut ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa, mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Jika ada pendapat soal yang menyatakan seperti ini, siapakah yang mengemukakan pendapat tentang pengertian Al-Quran menurut istilah? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, maka jawabannya adalah menurut ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa. Sekarang lagi, ada beberapa ulama, pendapat ulama yang mengemukakan langsung pengertian Al-Quran. Coba lihat, kalau ada nanti dalam soal seperti ini, Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-maktub alal masahib al-manqul ilaina bitawattur al-muta'abbadu bitilawati al-mabdu' bisuratul Fatihah al-mukhtamu bisuratin Nas. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa artinya itu? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril, ditulis pada mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir yang dianggap ibadah membacanya, dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Al-Quran huwa adalah kalamullah, kalam Allah, al-mu'jizu, memiliki mukjizat, al-munazzalu ala khatamil anbiya, diturunkan atas penutup sekalian para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Siapakah dia? Penutup para nabi dan rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, al-maktub, yang tertulis, alal masahib, di atas mushaf, al-manqul ilaina, disampaikan kepada kita, sampai kepada kita Al-Quran tadi, kalam Allah yang mukjizat tadi, al-manqul ilaina, sampai kepada kita bitawattur, dengan mutawatir, dengan pasti, dengan jelas, tidak ada keraguan lagi. Jadi bitawattur ini artinya adalah jelas, pasti, tidak ada keraguan. Al-muta'abbadu bitilawati, yang beribadah membacanya, al-mabdu' bisuratul Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, al-muhtamu bisuratin Nas, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Muhammad Ali As-Sabuni. Yang kedua adalah Abdul Wahab Al-Khallaf. Kata Abdul Wahab Al-Khallaf,
mengemukakan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hati sanubari Rasulullah SAW, sekaligus bersama lafaz Arab dan maknanya benar-benar sebagai bukti bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan menjadi pegangan bagi manusia agar mereka terbimbing ke jalan yang benar serta membacanya bernilai ibadah. Firman tersebut di dalam mushaf yang diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, diriwayatkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi lainnya. Melalui tulisan dan lisan, senantiasa terjaga keorisinalannya dari segala bentuk perubahan, penukaran atau pergantian. Kalau ada nanti dalam soal definisi sepanjang ini, itu adalah menurut Abdul Wahab Al-Khallaf. Kalau nggak hafal definisi sepanjang ini, pahami aja. Kalau yang panjang-panjang, Abdul Wahab Al-Khallaf. Terus menurut Subhi As-Solih, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran wal kitabul mu'jizu. Al-Quran adalah kitab al-mu'jizu yang memiliki mu'jizat. Al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktub yang tertulis fil masahif, dalam mushaf-mushaf. Al-manqul alaihi, yang sampai atasnya Al-Quran itu kepada kita bitawatur, dengan mutawatir, dengan pasti. Al-muta'abbadu bitilawati, beribadah membacanya. Al-muta'abbadu bitilawati, beribadah membacanya. Jadi kalau ada definisi yang seperti ini, menurut pendapat siapa? As-Subhi As-Solih. Yang terakhir adalah Muhammad Khudri Bek. Al-Quran huwa al-lafzul al-arabi al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa maddafataini al-mabdu' bi suratul Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Al-Quran adalah lafaz Arab. Al-Quran huwa al-lafzul arabi. Al-Quran adalah lafaz Arab. Al-munazzalu, yang diturunkan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditadabburi, untuk ditadabburi, untuk dipelajari, wa tadzakkuri, untuk diingat isinya, al-manqul, yang disampaikan kepada kita, mutawatiran, secara mutawatir, wa huwa madaffatain, dan dia itu terletak atau diawali, al-mabdu', yang diawali bi suratil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Al-Makhtum, yang diakhiri, Al-Makhtum diakhiri bi suratin Nas, dengan surah An-Nas. Kalau ada definisi seperti ini, Al-Quran huwa lafzul al-arabi al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditadabburi wa tazakkuri al-manqul mutawattiran wa huwa maddafataini al-mabdu' bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Definisi ini dikemukakan oleh Muhammad Khudri Bek. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dengan kesimpulan adalah, secara istilah, definisi Al-Quran menurut ulama ada 4 pendapat ulama. 1. Muhammad As-Sobuni. Yang kedua, Abdul Wahab Al-Khallaf. Yang ketiga, As-Subhi As-Solih. Yang keempat, Muhammad Khudri Bek. Dan ada juga beberapa pendapat menurut siapa ya? Saya tengok dulu. Menurut pendapat ulama, diantaranya adalah ilmu kalam. Nah, ini dia, para ahli ilmu kalam. Dan yang kedua, menurut pendapat ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa. Jadi akan nampak nanti ahli ilmu kalam mengemukakan definisi, ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa mengemukakan definisi. Muhammad Ali As-Sobuni juga iya. Abdul Wahab Al-Khallaf juga iya. Subhi As-Solih juga iya. Muhammad Khudri Bek juga iya. Saya belum mengemukakan definisi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.